akan menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber-narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Arisa Fauzia, pemirsa, inilah Investor Daily Talk selengkapnya. Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan lawatan ke luar negeri. Kali ini Prabowo memenuhi undangan Perdana Menteri dan juga Presiden Republik India pada perayaan sebagai Chief Guest di Hari Republik India. Tiba di India, Presiden Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan dari Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam kunjungannya, para pemimpin negara sepakat untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan India di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, energi, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan infrastruktur. Usai kunjungannya di India, Prabowo kembali melanjutkan rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Kuala Lumpur, Malaysia. Di negeri jiran, Prabowo juga disambut upacara kenegaraan oleh Yang di-Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat tiba di Istana Negara Malaysia. Selain mendapat penghargaan Darjah Kerabat Johor, Prabowo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar yang berlangsung di Menara Kembar Petronas. Dari pertemuan itu, keduanya berkomitmen untuk meningkatkan sinergi antara dua negara serumpun. Diketahui Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan di India dan Malaysia sejak 23 hingga 27 Januari 2025. Dalam kunjungan ini menandai babak baru dalam hubungan bilateral. Di antaranya akan membahas berbagai isu strategis termasuk penguatan kerjasama. Ya, pemirsa, terkait dengan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke India dan juga Malaysia, nyatanya telah mengeluarkan sejumlah kerjasama, pemirsa, dan berikut ini data-data selengkapnya untuk Anda. Ya, terdapat 5 dokumen kerjasama yang ditandatangani pemerintah India dan Indonesia. Di antaranya adalah kerjasama kesehatan Indonesia dan India. Kedua, kerjasama pemastian mutu obat tradisional dengan memorandum antara BPOM RI dan juga Komisi Pramkopoia serta Homeopati Kementerian Ayush Republik India. Ada pula, pemirsa, memorandum terkait dengan dari pengembangan digital, lalu memorandum kerjasama keselamatan dan juga keamanan maritim, serta program pertukaran budaya Republik Indonesia dan juga Republik India untuk periode 2025-2028. Sementara itu, pemirsa, kesepakatan kerjasama Indonesia dan juga Malaysia antara lain dari bidang energi, kolaborasi strategis antara Petronas dan juga Pertamina di bidang eksplorasi, di bidang perdagangan dan juga investasi adalah pengelolaan industri kelapa sawit yang merupakan komoditas utama kedua negara. Sedangkan untuk bidang geopolitik, adanya penguatan koordinasi menghadapi tantangan geopolitik dan juga dukungan pertahanan. Serta bidang diplomasi, pemirsa, untuk berkomitmen bersama untuk mendukung kemerdekaan Palestina melalui skema A Two-State Solution. Dan pemirsa, untuk mengulas secara mendalam terkait dengan lawatan Presiden Prabowo Subianto ke India dan juga Malaysia, kita langsung saja dan juga sudah terhubung bersama kami bersama dengan pakar dan juga perdagangan internasional. Sudah ada Profesor Aryawan Gunadi. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Andista dan pemirsa Berita Satu. Iya, terima kasih Prof sebelumnya telah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Prof, ini kan tadi sudah kita sebutkan juga dari paket berita yang sebelumnya bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan lawatan kedua negara yang ada di Asia, India dan juga Malaysia, ya Prof. Kunjungan tujuannya dilakukan untuk mempererat kemitraan di berbagai sektor, Prof. Kalau dari pandangan Prof sendiri, bagaimana kemudian hubungan Indonesia dan juga dari kedua negara ini, India dan juga Malaysia, menurut Anda seperti apa, Prof, di bidang ekonomi? Ya, ini kan yang menjadi menarik adalah Indonesia sudah menjadi full membership di BRICS.
yang ada anggotanya adalah termasuk Brasil, Rusia, India, dan China serta South Africa. Jadi bersama dengan 10-11 negara. Nah, dengan keanggotaan Indonesia bergabung di dalam India dan China, itu sekitar 40% total population yang ada di dunia sebetulnya ada di BRICS itu. Nah, tentu dengan diangkatnya Donald Trump menjadi presiden di beberapa waktu yang lalu akan ada kekuatan, yaitu di BRICS dan kekuatan di Barat, yaitu di Amerika. Nah, dengan lawatan Pak Prabowo ke India dan ke Malaysia, khususnya ke India, sebenarnya Indonesia sudah menandatangani bilateral cooperation, yaitu salah satunya adalah Comprehensive Economic Cooperation Agreement atau CESA. Dan tujuannya adalah tentu meningkatkan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Dan tentu memang kalau dengan Malaysia kita sudah ada AFTA dalam kerangka ASEAN ya. Lalu ada AEC, ASEAN Economic Community dan sebagainya. Belum ada Border Trade Agreement dan juga ada MOU di sektor-sektor tertentu seperti energi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat mitra dagang antara India dan Malaysia. Itu adalah dua negara itu mitra yang sangat penting untuk Indonesia. Di tahun-tahun sebelumnya nilai perdagangannya lebih kurang sekitar 38 miliar US dollar. Dan ekspor utama ke India adalah termasuk kelapa sawit. Walaupun kemarin sempat ada masalah EU Deforestation Law, tetapi itu yang menjadi landasan kita. Sementara dengan Malaysia kita di tahun yang sama sekitar USD 20 miliar US dollar. Dan ekspor utamanya meliputi ada kelapa sawit, di sektor manufaktur juga. Jadi memang kunjungan Pak Prabowo ke India dan Malaysia ini punya peran yang sangat penting, terutama fenomena setelah Indonesia menjadi full membership di BRICS. Iya. Oke, baik. Artinya memang dari hubungan ekonomi Indonesia dengan India dan juga Malaysia ini sepertinya cukup erat ya, terutama kalau Malaysia tadi Anda sebutkan juga memiliki hubungan ekonomi yang lebih kompleks, termasuk kerjasama dari bidang kelapa sawit, tenaga kerja, dan juga investasi dan infrastruktur. Tapi kalau melihat langkah mungkin yang diambil oleh Indonesia ini, apakah ada tantangan juga, Prof, dari lawatan Presiden Prabowo ke India maupun ke Malaysia? Mungkin secara pendekatan diplomasi, ekonomi, dan juga ada perbedaan nggak sih yang dilakukan oleh Indonesia kepada kedua negara ini? Iya, memang yang menjadi menarik kan India adalah mitra dagang kelima bagi Indonesia. Dan nilai perdagangannya besar ya, sekitar 20 sekian lebih miliar dolar AS di tahun-tahun yang sebelumnya. Dan Malaysia itu mitra dagang yang keenam dan mencapai sekitar 18,9 lah USD miliar dolar. Dan ini memang bagaimana challenge-nya tadi ditanyakan oleh Mbak Adista, bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kerjasama di multi bidang. Makanya Pak Prabowo mengajak sebagian menteri untuk bisa menandatangani berbagai MOU di bidang digital, teknologi, yang berkaitan dengan AI, manufaktur, kesehatan, dan sebagainya, dan terutama berkaitan dengan pertahanan dan energi. Tapi tentu tantangannya ini apa ya? Tentu dengan munculnya persaingan geopolitik di kawasan, dalam konteks pengaruh China dan Amerika ini menjadi penting. Karena Amerika kan juga akan sedikit mempush negara-negara anggota BRICS, di mana di situ ada India dan Indonesia, untuk mengenakan tax mungkin 100% hingga lebih. Dan Donald Trump betul-betul biasanya dia akan mengeksekusi apa yang menjadi keputusannya beliau. Jadi tantangan ini tetap Indonesia harus menjaga panggung, walaupun Indonesia politik luar negerinya adalah bebas aktif, tapi harus menjaga hubungan yang baik antara wilayah Barat dan wilayah Timur. Artinya sebagai bridge builder itu tetap harus dijaga. Walaupun kita tidak takut, atau tidak menjadi negara yang sembunyi, tetapi negara yang menjadi game changer dengan memanfaatkan momentum yang ada di dunia. Dan ekosistem ini harus dipelihara karena Indonesia tidak memihak salah satu negara, karena kita tahu bahwa konteks hubungan India misalnya dan Pakistan ada ketegangan juga yang berkaitan dengan Laut China Selatan. Nah, itu yang juga kita harus melihat tantangan-tantangan itu diramu menjadi satu kekuatan untuk Indonesia. Tetapi langkah Pak Prabowo untuk roadshow kemarin ke China, ke Amerika, sekarang ke India dan Malaysia, menurut saya salah satu langkah strategis untuk Indonesia bisa berperan lebih ke depannya.
Oke, selain dari tantangan eksternal begitu ya, Prof, apakah kemudian kalau dari internal dari negara kita sendiri, adakah juga dari segi hambatan seperti hambatan birokrasi yang kerap kali kita temukan dalam proses yang seperti ini, Prof? Apakah ada? Karena kita tahu kemarin juga Pak Prabowo juga membicarakan secara terperinci begitu ya, sudah ingin meningkatkan partisipasi India dalam perekonomian Indonesia. Prabowo menyatakan ia sudah memberikan arahan begitu untuk memangkas regulasi dan juga mempercepat dari teknisi realisasi itu sendiri, Prof. Menurut Anda seperti apa? Apa namanya peran ya di diplomasi global, terutama dalam hubungannya geopolitik antar negara. Makanya kalau kita lihat Pak Prabowo lebih banyak selain dalam lingkup nasional, lebih banyak melakukan diplomasi ekonomi dan hubungan politik antar negara. Menurut saya sesuatu yang kita harus apresiasi karena ini mengambil satu momentum yang sangat baik. Tetapi memang tantangannya juga ada di dalam negeri. Saya lihat juga memang betul ada beberapa anggaran yang sudah dipangkas ya, perjalanan dinas dan sebagainya untuk melihat APBN kita yang di tahun 2025. Karena misalnya kalau di sektor kesehatan gitu ya, karena kan kita kan akan ada kerjasama misalnya dengan India yang kuat dalam bidang farmasi, akan ada penguatan kapasitas produksi obat di dalam negeri dan juga mengurangi import yang kita harapkan bisa ada. Di pengembangan digital, kita ingin adanya transformasi digital dan ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan juga menciptakan peluang usaha baru untuk digital base. Yang maritim juga sama, saya lihat juga. Maritim juga kita ingin bagaimana melindungi jalur laut dan menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang juga penting adalah Pak Prabowo juga mengajak Malaysia dan India untuk melakukan investasi di bidang infrastruktur. Ya kan, bagaimana perdagangan laut Indonesia dan pertumbuhan ekonomi lewat pertumbuhan infrastruktur yang ada. Selain kerjasama di bidang cross budaya dan pengelolaan ekonomi strategis. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa melihat sudah saatnya, walaupun kita banyak persoalan mungkin yang kita harus hadapi di dalam negeri, tetapi ini adalah momentum menurut saya sangat baik untuk kita bisa menjadi game changers, menjadi pemain yang cukup diperhitungkan dalam konteks global. Karena Indonesia ini kan negara yang besar, negara yang diperhitungkan oleh dunia, apalagi kemarin dengan keanggotaan di BRICS, walaupun ada bergabung dalam satu union yang ada. Oke, baik. Semakin menarik, Prof. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Prof. Ya, pemirsa, Investor Daily Talk masih akan kembali hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Berita 1 menghadirkan inspirasi dari informasi dalam negeri, peristiwa, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk Anda. Berita 1 bersatu menginspirasi. Selamat datang di Ruang Tengah. Ceritanya tuh gimana sih? Dari situ kenal banyak artis-artis, akhirnya gue ditarik untuk jadi fashion stylistnya artis. Salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Iya, betul. Dari abad kedua. Tapi game tadi tuh luar biasa loh. Kita jadi makin banyak tahu tentang dunia fashion. Betul. Ya kan? Ruang Tengah. Tempat santai berbagi informasi penuh makna. Berita 1 bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk bersama saya Adisa Fauzia, dan akan langsung kita lanjutkan perbincangan bersama dengan pakar hukum, bisnis dan juga perdagangan internasional, Prof. Aryawan Gunadi. Prof, kita lanjutkan perbincangannya. Prof, kalau tadi sebelumnya kita melihat bahwa lawatan Presiden Prabowo ke India ini ada membawa oleh-oleh kerjasama di berbagai sektor ya, Prof. Mulai dari kesepakatan sektor kesehatan, tadi sudah Anda sampaikan, pengembangan digital, keamanan maritim, ajakan untuk berinvestasi di bidang infrastruktur, hingga program pertukaran budaya. Nah, kalau dari paling memiliki potensi besar dan juga berdampak positif, terkhusus di bidang ekonomi bagi kita, Prof. Ya, yang pertama adalah kita lihat dari perspektif ekonomi ya. Ini kan ada kerjasama pengembangan digital yang punya potensi untuk pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Dan yang paling penting adalah dalam
pengembangan digital ini, kita akan bisa membuat satu transformasi digital dalam kaitannya dengan memperkuat ekosistem digital di antara kedua negara. Kita tahu India, Malaysia, terutama India, banyak CEO, pemimpin-pemimpin besar yang ada di Amerika maupun seluruh dunia itu justru berasal dari India. Nah, kerjasama ini kan juga akan mencakup, kalau yang saya pelajari mengenai AI, IoT, dan infrastruktur digital publik, dan pembangunan ekosistem digital. Dan tentu juga kita bisa memanfaatkan keahlian India dalam menciptakan ekosistem digital yang kita tahu India adalah salah satu informasi. Dan ini juga akan melihat bagaimana potensi pasar digital Indonesia bisa kita manfaatkan dan bisa menciptakan satu lapangan kerja yang baru. Jadi itu yang digital. Nah, yang kedua adalah kita ada MOU di bidang kesehatan, ya kan, antara Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Kementerian Kesehatan yang ada di India. Dan ini juga ada MOU antara Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan Komisi Farmakopesia untuk obat-obatan India. Dan juga pemastian obat tradisional dan sebagainya. Tentu kita harapannya ini bisa meningkatkan akses pasar terhadap obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Jadi layanan kesehatannya semakin besar dan semakin luas, dan juga punya potensi untuk menurunkan cost atau biaya kesehatan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Jadi harapannya ini bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang ada. Dengan Malaysia pun juga sama, ya kan, kerjasama beberapa komponen yang kita lakukan MOU ini bisa segera dieksekusi, karena kita dengan Malaysia kan selama ini hubungan sangat baik. Bahkan Pak Prabowo mendapatkan satu penghargaan, ya kalau nggak salah, dari pimpinan yang ada di negara Malaysia, dan saya lihat ini respon yang sangat baik dari kedua negara, dan harapannya ini bisa dipererat dengan adanya kemitraan bilateral antara India dan Malaysia. Oke, baik. Secara kesehatan, kalau kita lihat dari sektor kesehatan, begitu ini tentunya akan lebih besar dari akses obat-obatan generik yang lebih murah, begitu ya. Kemudian juga kalau dari teknologi tentunya bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dari teknologi. Tapi kan ada juga infrastruktur, Prof, ini juga sebetulnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apakah tidak termasuk juga yang berdampak positif begitu, yang signifikan, Prof? Iya, kalau untuk infrastruktur juga sama, saya rasa kita pun juga concern terhadap itu, dan juga kita tahu bahwa itu juga ditawarkan oleh Pak Prabowo atau Indonesia kepada India dan Malaysia untuk investasi di bidang infrastruktur yang ada di Indonesia. Tentu kita kan masih ada kebutuhan, ya, artinya infrastruktur di bidang darat, laut, dan udara, lalu investasi di bidang pertahanan, ya kan, batas laut dan sebagainya. Ini kita butuhkan sebenarnya kemitraan strategis ini dengan harapan bisa memperkuat pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia. Jadi infrastruktur itu dalam lingkup yang luas itu kita sangat membutuhkan sekali. Jadi kalau itu bisa didukung dengan kemitraan yang ada, apa yang sifatnya komplementer yang tidak dimiliki oleh India dan Malaysia akan dilengkapi oleh Indonesia. Dan sebaliknya Indonesia tidak lengkap akan dilengkapi oleh pihak India dan Malaysia. Belum lagi kalau kita lihat sektor manufaktur dan yang lain-lainnya. Gitu. Iya. Nah, sempat menyinggung terkait dengan sektor manufaktur begitu ya, Prof, karena diketahui bahwa manufaktur Republik Indonesia di negara kita ini juga kan sedang melemah, mengalami keterpurukan juga begitu. Sepertinya kerjasama apa, Prof, yang semestinya harus dilakukan gitu? Akankah bahwa manufaktur kita ini akan kembali bangkit dengan adanya kerjasama dari kedua negara ini, Prof? Iya. Memang kita yang pertama adalah untuk investasi dan pabrik, kita mendorong perusahaan India itu berinvestasi di sektor otomotif, tekstil, dan elektronik, karena tiga ini kan dari India kan cukup kuat. Walaupun kita tahu dengan kita menjadi membership di BRICS, ya kita tahu China itu begitu kuat di EV, di electric vehicles, mobil listrik dan sebagainya. Tetapi India juga punya pemain global di tiga bidang itu. Yang kedua adalah alih teknologi yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita di sektor manufaktur ini bisa meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan daya saing manufaktur yang ada. Nah, yang ketiga adalah kerjasama dalam kaitannya dengan pengembangan rantai pasok, di mana perlu adanya kerjasama integrasi rantai pasok yang bisa meningkatkan produksi dan akses pasar. Jadi harapannya ini bisa dilakukan sehingga kerjasama ini bisa mendorong potensi ekonomi yang ada di Indonesia dan meningkatkan peluang-peluang potensi yang ada di India dan di Malaysia untuk sektor manufaktur yang ada.
Oke, tapi mengkhawatirkan juga jika kemudian ini hanya membuka pasar begitu ya bagi produk India yang justru malah kemudian sebaliknya menjadi tantangan bagi produksi industri lokal begitu. Prof, ini kan pada saat di India, Presiden Prabowo juga mengaku bahwa ia belajar banyak Prof tentang pengentasan kemiskinan dan diketahui juga bahwa pengentasan kemiskinan menjadi program unggulan Pak Prabowo begitu. Menurut Anda, hal apa yang kemudian bisa kita petik dari program pengentasan kemiskinan di India dan juga bisa diimplementasikan di negara kita, Prof? Iya, artinya kan memang pengentasan kemiskinan itu juga program makan bergizi gratis yang Pak Prabowo sering bawa ke luar negeri ya, dan banyak negara-negara ketika kunjungan lawatan yang sebelumnya ingin mendukung program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh Prabowo. Ini juga dalam kaitannya juga pengentasan kemiskinan yang ada. Artinya makanya dengan adanya investasi yang ada, pertukaran kerjasama di bidang sosial dan budaya, lalu kerjasama di bidang manufaktur, kesehatan, digital, dan yang lain-lain ini akan mendorong itu semua. Kemiskinan itu kan adalah salah satu ujung dari pangkal dari semua hal yang ada. Yang Pak Prabowo lakukan, saya yakin menata semua sistem yang ada, ya kan, supaya di Indonesia ini tidak menjadi negara yang menjadi peminta, tapi negara yang lead dan bisa menjadi pemain di level yang global. Tentu dalam kaitan misalnya pengentasan kemiskinan, dengan ada kemitraan antara Indonesia dengan Malaysia misalnya, itu kita bisa memproduksi obat generik yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih murah. Dan ini juga akan mendukung kemandirian industri farmasi di Indonesia, karena kita tetap juga kan harus memperhatikan regulasi di HKI, hak intelektual, dengan Doha TRIPS yang ada. Nah juga pengentasan kemiskinan, pelatihan tenaga medis, ya kan, dan juga ahli teknologi medis dari India, tetap biar bagaimana produksi alat kesehatan dan obat itu pun juga menjadi leading. Di Malaysia juga kayak gitu, apa yang menjadi keunggulan di bidang industri kreatif dan pariwisata, itu juga menjadi keunggulan. Jadi semuanya ini akan bisa menjadi satu ekosistem yang ujungnya adalah tadi yang disebutkan oleh Mbak Adista, yaitu pengentasan kemiskinan, sehingga Indonesia bisa growing, pertumbuhan yang sebelumnya mungkin 5% lebih menjadi 8%, sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Nah ini mencoba upaya untuk ke sana, sehingga kita bisa bermitra banyak dengan India dan Malaysia, begitu. Iya. Oke, baik. Prof, kalau begitu kita masih akan jeda terlebih dahulu, Prof. Kita akan lanjutkan perbincangan nanti usai jeda. Ya, Investor Daily Talk, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi, mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga mencari warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1, bersatu menginspirasi. Selamat datang di Ruang Tengah. Ceritanya tuh gimana sih? Dari situ kenal banyak artis-artis, akhirnya gue ditarik untuk jadi fashion stylistnya artis. Salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Iya, betul. Dari abad kedua. Tapi games tadi tuh luar biasa loh. Kita jadi makin banyak tahu tentang dunia fashion. Betul. Ya kan? Ruang Tengah. Tempat santai berbagi informasi penuh makna. Berita 1, bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Investor Daily Talk bersama saya Anissa Fauzia, dan juga kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pakar hukum, bisnis, dan juga perdagangan internasional. Sudah ada Prof. Aryawan Gunadi. Prof, kita lanjutkan perbincangannya. Nah, Prof, ini kan kalau kita lihat bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar di kelapa sawit dunia, mencangkup besar sekali, Prof, lumayan 80% gitu dari produksi global. Nah, dari kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia, kerjasama kelapa sawit ini diperkuat antara Indonesia dan juga Malaysia, Prof. Apa kemudian upaya yang dilakukan dalam penguatan kerjasama ini, Prof, dan bagaimana kolaborasi Indonesia dan juga Malaysia kemudian bisa tetap berlanjut untuk mengatasi munculnya hambatan-hambatan ekspor sawit baru dari berbagai negara, Prof? Iya, ini menjadi sangat menarik
terutama kemarin dengan tantangan dengan adanya aturan dari Uni Eropa, EU Deforestation Law yang kemarin sudah diputuskan oleh WTO, di mana di EU Deforestation Law itu waktu itu kan menghambat ekspor kita kelapa sawit ke pasarnya Uni Eropa. Itu yang menjadi hambatan karena diharapkan hasil dari kelapa sawit itu tidak melalui pembalakan hutan, kebakaran hutan, dan sebagainya. Itu merupakan hambatan tarif dan non-tarif yang dilakukan oleh Uni Eropa. Makanya itu sudah diputuskan oleh WTO. Akses pasar yang dilakukan kelapa sawit ke negara-negara Uni Eropa, kita tidak boleh berdiam diri. Makanya kita harus ada diversifikasi pasar, yaitu dengan misalnya dengan India, dengan Malaysia, terutama Malaysia ya, nanti dan beberapa negara-negara lain di kawasan Timur Tengah atau di Afrika dan sebagainya, dengan tujuan CPO kita atau kelapa sawit kita bisa masuk ekspor atau diversifikasi ke negara-negara yang menjadi destinasi tujuan. Tujuannya adalah supaya ini hambatan tidak terus terjadi, walaupun kita sudah melakukan upaya hukum untuk melakukan ke arah sana. Dan itu juga dikonfirm ketika saya juga ada sempat ke Geneva di beberapa bulan lalu, saya mampir ke WTO, ke PBB juga, saya melihat sana supaya CPO kita bisa masuk. Komitmen dilakukan oleh Pak Presiden dengan peningkatan alih teknologi, kerjasama di bidang kelapa sawit, dan industri-industri tekstil dan sebagainya. Ini tujuannya adalah menciptakan market yang baru, sehingga value kita itu semakin berkembang dan berkembang. Karena kan memang akan banyak, apalagi dengan adanya China dan ya, tidak tahu sejauh mana hambatan tarif dan non-tarif di Amerika. Kita tidak tahu. Dan potensi untuk sulitnya mungkin masuk CPO itu ke negara-negara yang dituju. Karena ini menjadi satu andalan yang ada di Indonesia, produk yang menjadi unggulan yang ada di Indonesia. Tentu kita, pemerintah dan pelaku usaha harus berjuang supaya pangsa pasarnya ini bisa terus masuk ke negara-negara itu. Dengan tujuan adanya meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi investasi dalam pengiriman dari CPO kita ke negara-negara di luar. Begitu. Oke, baik. Artinya untuk menghadapi kebijakan dari Uni Eropa terkait dengan sawit ini, tentu Indonesia dan juga Malaysia ini harus bersatu ya dalam menghadapi kampanye negatif terhadap sawit, begitu ya. Nah, dari kunjungan Presiden Prabowo dan ke India ini, Prof, kemudian Anda melihat dari potensi dimanfaatkan masa depan yang lebih panjang, Prof? Ya, memang kita memang banyak yang kita bisa kerjasamakan untuk ke depan. Ya kan, yang tadi yang saya lihat adalah keamanan maritim, itu juga kita nggak boleh lupa, karena jalur perdagangan laut menjadi sesuatu hal yang penting dan bisa mengatasi ancaman dari perompakan atau bajak laut dan sebagainya. Jadi keamanan maritim ini, karena kita letaknya cukup strategis di antar negara, keamanan maritim menjadi hal yang penting. Kedua adalah stabilitas regional. Yaitu apa itu? Jadi meningkatkan stabilitas kawasan lewat latihan militer dan juga pertukaran intelijen dan sebagainya, itu kita bisa lakukan. Yang tadi di bidang ekonomi dan perdagangan misalnya, dengan mengembangkan konektivitas dan infrastruktur untuk sehingga tidak ada barrier di antara negara Indonesia dan Malaysia. Lalu apalagi budaya dan pendidikan misalnya, program pertukaran budaya yang masyarakat. Nanti kan kita ada cross culture kan dengan mereka, cross pendidikan dan sebagainya, sehingga kita bisa menumbuhkan iklim investasi di sana. Dan juga kerjasama ini juga bisa memperkuat posisi kedua negara dalam ASEAN Outlook dan juga Indian Ocean Rim Association. Nah, ini juga menjadi penting, sehingga ini bisa menjadi dimensi pertumbuhan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan India serta Malaysia di kawasan Indo-Pasifik. Begitu, Mbak Adista. Oke, baik. Luar biasa, Prof. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang tajam, tidak hanya membahas dampak ekonomi secara umum begitu, tapi juga masuk kepada tantangan yang harus dihadapi Indonesia, kemudian untuk merealisasi tentunya dari kerjasama yang sudah disepakati ini. Prof. Aryawan Gunadi, terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat selalu, Prof. Pemirsa Berita Satu, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai jumpa, Prof. Ya pemirsa, demikianlah tadi perbincangan kami bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi selaku pakar hukum bisnis dan juga perdagangan internasional. Informasi ini pemirsa sekaligus menjadi penutup kita di Investor Daily Talk. Saya Anissa Fauzia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.